Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Jati 3 Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf TU SDN Jati 3 Kota Tangerang. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Nur Laila Sari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Jati 3 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu sebelum masuk ke materi, saya ingin mendengar semangatnya. Mana semangatnya? Yeay! Oke. Jadi di sini nanti kita seperti biasa. Kalau saya menyebutkan SDN Jati 3, maco, oke ya. SDN Jati 3, maco. Ya, oke. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, untuk menambah semangat kita, sebelumnya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu, Bapak silahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, ya. Kita gerakkan badan dulu ya, Bapak Ibu. Oke, silakan. Tiki bam bam, tiki bam bam, tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam boom, tiki bam bam, tiki boom, tiki bam bam, tiki boom, tiki. Lambai di gunung. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah, semangat ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Aduh, saya ngapain. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita masuk ke materi. Saya sangat bangga ya Bapak Ibu, karena saya bisa berada di antara Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah guru-guru yang hebat, guru-guru yang profesional ya Bapak Ibu.
Oke, kita masuk ke materi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih ya pada Bapak Ibu. Kalau saya berbicara tentang budaya positif, kira-kira apa yang terbersit dari kata-kata budaya positif menurut Bapak dan Ibu? Boleh ada yang bisa berpendapat? Oke, silakan Bu Ero. Budaya positif di sekolah kayak senyum, sapa, salam ya seperti itu. Oke, ya betul sekali ya. Ada lagi? Siapa? Ya silakan. Oke, datang tepat waktu ya, betul sekali. Silakan Bu Nunung. Membuang sampah pada tempat. Iya, betul sekali ya. Itu adalah jawaban-jawaban ya, berdasarkan budaya positif. Jadi, ya Bapak Ibu, budaya positif itu harus kita wujudkan, terutama di sekolah kita khususnya. Kenapa? Karena untuk membangun motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri peserta didik yang ada di sekolah kita. Oke, baik kalau seperti itu. Jadi memang benar ya, menurut Bapak Ibu budaya positif itu penting gak sih di sekolah kita? Sangat penting ya. Kenapa? Untuk membiasakan anak-anak kedisiplinan. Oh iya, betul sekali ya. Jadi budaya positif itu sangat penting kita terapkan di sekolah kita. Jadi untuk melatih kedisiplinan ya. Kemudian untuk mewujudkan anak-anak yang bertanggung jawab, kemudian yang memiliki akhlak mulia juga, seperti filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya, itu. Kemudian, nah, karena dengan kita memahami budaya positif, ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi diri khususnya dalam diri murid. Bukan hanya kita sebagai guru saja ya yang harus mengetahui atau memperdalam tentang budaya positif, tapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ya penerapan budaya positif kepada murid kita, supaya mereka menjadi murid yang bertanggung jawab, menjadi murid yang memiliki budi pekerti yang luhur, dan tentunya murid yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan satu persatu berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ini kan kita hanya belajar itu berpusat pada guru, ya. Tapi sekarang kita ubah paradigma itu menjadi pembelajaran yang berpusat kepada murid, ya, di mana berarti untuk perubahan ini murid yang harus lebih aktif, ya. Jadi kan biasanya kalau metode yang lama itu berpusat pada guru, jadi hanya guru menggunakan metode ceramah saja. Jadi tidak, anak itu tidak dilibatkan secara aktif, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu disiplin positif. Disiplin positif itu berarti seperti ya itu tadi yang Ibu sebutkan ya, waktu, senyum, ramah, ya, kemudian buang sampah pada tempatnya. Nah, disiplin positif ini kita terapkan supaya bisa mewujudkan motivasi yang ada pada diri siswa untuk menumbuhkan sikap yang bertanggung jawab. Nah, biasanya kan kalau misalkan anak-anak buang sampah sembarangan misalkan ya, mereka kemudian tiba-tiba berubah nih, buang sampah kepada tempatnya. Nah, itu kan kadang-kadang mereka bukan dari diri mereka sendiri, tapi karena mereka itu takut dengan hukuman dari bapak atau ibu. Nah, itu berarti sebagai motivasi eksternal aja, ya, jadi dari luar aja, tapi dalam dirinya belum terbangun, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini, misalkan saling menghormati, ya, kemudian toleransi, nah itu, ya. Kemudian yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi setiap murid itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda, misalkan antara A dan si B, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan satu pendekatan pembelajaran disamaratakan. Karena apa? Biasanya kebutuhan murid itu atau kebutuhan kita itu berbeda-beda antara si A dan si B. Seperti kita misalkan dulu, antara misalkan saya dengan Ibu Ero misalkan,
beda kebutuhannya ya. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia ya. Motivasi perilaku manusia. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan ya, bahwa motivasi yang selama ini anak-anak terapkan, misalkan datang tepat waktu, kemudian memakai seragam lengkap. Nah, itu biasanya mereka itu belum ada kesadaran dari diri sendiri. Jadi mereka tuh hanya takut nanti dihukum, misalkan sama Pak Agus biasanya gitu ya. Kemudian takut suruh hormat ke bendera, takut nanti suruh lari di lapangan. Nah, jadi itu masih motivasi yang berada di luar mereka, eksternal ya. Tapi belum bisa menunjukkan kesadaran dirinya. Jadi belum ada kemauan dari dalam dirinya. Itu kemudian posisi kontrol guru. Ya. Jadi kita biasanya kalau mengajar itu kita punya posisi masing-masing. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke berikutnya itu posisi kontrol. Misalkan pada saat di sekolah ya, ada anak yang sedang atau yang melakukan suatu kesalahan. Ya, posisi kita sebagai guru itu kita tuh sebagai apa? Kalau misalkan saya jujur sebelum saya mempelajari materi ini, posisi saya pasti penghukum. Ya, jadi ketika ada anak yang berbuat kesalahan, saya pasti langsung, kamu harus dihukum, lari lapangan atau misalkan ustadz. Nah itu sebenarnya salah ya ibu ya. Nah setelah saya mampu pelajari ini, jadi saya bisa mengetahui posisi kontrol guru itu harusnya seperti apa ketika murid melakukan sebuah kesalahan. Di sini nanti akan kita jabarkan ya ibu. Kemudian yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Sama tidak dengan peraturan kelas? Kira-kira menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas sama tidak? Tidak ya, betul sekali ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan kita dengan murid ya. Jadi murid itu terlibat. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat jadi langsung berdasarkan hanya guru aja gitu ya. Oh gini, kalau misalkan ini, nah itu biasanya guru disebut peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, itu berarti kita melibatkan seluruh siswa, ya. Jadi nanti bisa menimbulkan motivasi intrinsik atau kesadaran diri dalam diri siswa. Jadi siswa bisa lebih bertanggung jawab dengan sesuatu yang sudah disepakati bersama. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan mereka melakukan sebuah kesalahan di kelas, mereka tahu konsekuensinya, ya. Jadi mereka sadar sendiri gitu. Oke, kemudian yang berikutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini merupakan suatu dialog antara kita dengan murid. Misalkan ada murid yang membuat kesalahan, jadi kita tidak langsung, kamu begini, enggak. Jadi kita ajak dulu anak ini dialog, ngobrol dari hati ke hati, ya. Jadi jangan langsung kan kalau biasanya kita langsung menghukum anak, itu takutnya kita menimbulkan trauma, ya. Biasanya baik itu secara fisik maupun secara verbal. Biasanya yang paling membekas itu secara verbal, ya. Nanti akan diingat mungkin sampai dewasa gitu ya. Nah itu, jadi ini adalah segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang membuat suatu kesalahan, kita ajak ngobrol dulu, ya. Jadi kita adakan dialog biar dia bisa menemukan solusinya sendiri dari masalah itu. Oke, next. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan belajar Pancasila. Ya, jadi pembelajaran seperti yang tadi saya sebut, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita awali dengan mengidentifikasi dulu kebutuhan murid, ya. Jadi dengan diagnostik asesmen ya. Nah itu kita kalau sudah mengetahui, sudah mengidentifikasi kebutuhan murid dan atau kemampuan murid, jadi kita bisa mengelompokkan, ya.
Jadi misalkan gaya belajar si A, si B, si C misalkan dengan visual, berarti dia hanya menonton, misalkan dia bisa lebih memahami. Kemudian ada juga dengan auditori, ada juga dengan kinestetik. Ya, semua itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di mana dimensi profil pelajar Pancasila itu, nah di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi setiap murid itu memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sesuai dengan visi sekolah kita yang kemarin kita bahas ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga berkebinekaan global. Nah, apalagi Indonesia itu memiliki berbagai budaya, bahasa, ya, suku bangsa. Nah, kita ini berharap bahwa murid kita ini memiliki dimensi berkebinekaan global, jadi saling toleransi. Kemudian ada lagi bergotong royong. Nah, bergotong royong ini bukan hanya bergotong royong membersihkan kelas, membersihkan sekolah, bukan ya. Jadi arti bergotong royong ini jadi bisa berkolaborasi, ya. Misalkan kan kita selalu kita bisa menerapkan dalam diskusi kelompok. Jadi mereka saling berkolaborasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kreatif. Kreatif itu berarti kita berharap bahwa murid-murid kita itu memiliki pikiran yang kreatif. Jadi mereka tuh ketika proses pembelajaran ingin seperti apa sih gitu, punya ide apa atau gagasan seperti apa, jadi mereka itu bebas untuk mengemukakannya ya. Kemudian ada bernalar kritis, berarti berpikir kritis. Jadi ketika ada suatu dalam proses pembelajaran ada misalkan ada pertanyaan, mereka tuh bisa mengeksplor wawasannya. Jadi berpikir kritis, jadi tidak terpaku. Oh kata bu guru begini, oh kata bu guru begini. Tapi mereka tuh bisa mengeksplor wawasannya, ya. Kemudian mandiri, ya, mandiri. Nah jadi mereka ini bisa secara mandiri melakukan proses pembelajaran, bukan hanya anak-anak ini ya kita belajar ini, jadi nggak harus disuapin terus. Tapi mereka tuh ada kesadaran untuk belajar secara mandiri, mencari pengetahuan sendiri. Jadi ya, dengan kita memberikan fasilitasnya, misalkan dengan diskusi kelompok tadi. Ya, next. Oke, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, jadi paradigma baru itu kita merubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah biasanya kita tuh berpikir kalau misalkan guru itu mengontrol murid. Ya, sebenarnya enggak ya Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini selama ini di kelas misalkan anak-anak jangan berisik, anak-anak harus begini. Nah, sebenarnya itu kita tidak mengontrol murid, ya. Tapi itu harus menimbulkan kesadaran dari diri mereka sendiri, ya. Mereka itu hanya takut dengan hukuman kita, ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa mengontrol orang lain. Ya, itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu apa? Bujukan, rayuan, ya. Sebenarnya bujukan dan rayuan itu tidak efektif ya, yang selama ini sering kita lakukan. Jadi sebenarnya semua itu tergantung pada kesadaran masing-masing. Kemudian ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Nah, berarti kritik dan membuat rasa bersalah. Nah, ini sebenarnya kita tidak bisa menyuruh seseorang untuk merasa bersalah kalau misalkan tidak dari dalam dirinya sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita kan sebagai guru pasti lebih dewasa dari murid-murid kita ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kita nggak bisa memaksa keinginan kita. Seperti di kelas, kita pengen kelas ini kondusif, tapi kita nggak akan bisa memaksa untuk anak-anak seperti kemauan kita. Kenapa? Karena mereka ada kesadaran sendiri dari diri mereka. Ya, jadi harus kita perbaiki. Oke, next. Nah ini
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kita awalnya yang tadi ya, realitasnya kita berpikir bahwa semua kebutuhan manusia itu sama. Padahal seharusnya menurut teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita pasti berbeda-beda. Ya, ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kembali lagi ke nomor 1, karena kebutuhannya berbeda, pasti memiliki gambaran yang berbeda. Ya, seperti saya, misalkan saya melihat Ibu Nunung misalkan, pasti beda dengan cara menilai dari Miss Neni misalkan, ya. Jadi setiap orang memiliki gambaran masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa menyamaratakan atau menyuruh seseorang untuk berpandangan sama dengan kita. Tapi kita harus menempatkan diri dengan memahami, ya, berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus toleransi. Nggak bisa, oh sama nih, harus sama, kita tarik biar sama kita. Nggak bisa. Tapi kita harus bersikap memahami, nggak bisa disamakan, ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang dilakukan oleh murid itu memiliki tujuan masing-masing. Jadi kita jangan hanya melihat, ini anak begini ya, membuat kesalahan, jangan. Tapi pasti apa yang murid kita lakukan itu memiliki tujuan. Misalkan dia biasanya di kelas misalnya ibu ketemu murid dengan yang cerewet atau bawel. Nah itu dia memiliki tujuan tertentu, misalkan karena di rumahnya kurang perhatian. Jadi dia tuh mengharapkan perhatian lebih dari kita, seperti itu. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Jadi kita cari tahu dulu nih, kira kenapa sih si anak ini seperti ini, gitu. Jadi jangan langsung menjudge atau mengasih label si anak ini nakal, enggak. Tapi kita cari dulu, selidiki dulu, kenapa sih, ada apa dengan dia, gitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita nih nggak akan pernah bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Misalkan kita terbiasa, saya ya, kadang-kadang saya datang telat. Itu tidak akan berubah ketika kesadaran saya belum ada. Tapi kalau misalkan kesadaran diri saya sudah ada, mau ada kepala sekolah ataupun tidak ada, pasti saya akan datang tepat waktu. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita nggak bisa memaksa, tapi kita adakan kolaborasi atau kerjasama dengan anak. Seperti tadi dialog, ya. Jadi kita tidak bisa melakukan pemaksaan kepada murid jika dia melakukan suatu kesalahan. Tapi kita adakan dialog terlebih dahulu, kita adakan diskusi biar dia tuh, oh iya ternyata saya berbuat ini tuh salah. Kemudian mereka bisa menemukan diri, oh kira-kira biar saya tidak mengulangi tindakan itu lagi, saya harus seperti apa. Jadi dia bisa memunculkan solusi sendiri, gitu. Kemudian model berpikir menang atau kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang. Itu istilahnya win-win solution, ya. Jadi kita kalau dulu misalkan ada anak yang berbuat salah, pasti anak ini atau murid kita kalah, guru menang. Kita nggak boleh berpikir seperti itu lagi sekarang, ya. Kita harus berubah menjadi win-win solution. Jadi ketika ada suatu permasalahan, kita ajak diskusi di mana anak ini kita bangun dulu mentalnya, jangan sampai ketika berbuat kesalahan kita dropkan mentalnya. Karena kenapa? Yang namanya trauma mental itu pasti akan diingat walaupun sudah dewasa, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi guru yang seperti itu, ya, yang bisa bikin anak itu minder, ya. Takutnya nanti ke bawah sampai dewasa, ya, seperti itu. Oke, silakan next. Nah,
Ini yang berikutnya yaitu disiplin. Biasanya disiplin itu kita taunya hukuman. Kemudian ada lagi misalkan hukuman terus konsekuensi. Nah, sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini, ya. Seperti tadi disiplin, misalkan contohnya misalkan ada anak yang datang telat, ya, setiap masuk sekolah datangnya telat terus. Itu tidak akan pernah berubah walaupun kita kasih hukuman. Kalau misalkan dia nggak ada kemauan dari diri sendiri, ya. Kemudian misalkan ada anak yang di kelasnya nggak pernah ngerjain tugas atau males-malesan. Kita pasti sering ketemu anak-anak yang seperti itu, ya. Itu tidak akan berubah walaupun kita sering ngomel, sering marah dia. Itu nggak akan pernah berubah ketika tidak datang dari dalam diri sendiri, ya Bapak Ibu, ya. Jadi disiplin positif ini kita berusaha mewujudkan atau menampilkan motivasi intrinsik dalam diri siswa supaya siswa bisa lebih bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi ketika itu disiplin ini kita tuh berharap mereka tuh melakukannya ya dengan sadar. Jadi enggak embel-embel misalkan, oh supaya dapat reward nih dari dari bu guru, biar dipuji nih sama teman-teman, ya enggak, ya. Berarti kalau misalkan masih ada murid yang berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti masih dorongan eksternal, motivasi eksternal, ya. Belum ada tumbuh dalam diri mereka, ya. Seperti kemarin kita kan melaksanakan kebersihan sekolah, ya, perlombaan. Nah itu yang mungkin kita mendapat juara, ada yang mendapat juara, ada yang enggak, ya. Nah itu sebenarnya kita mendapatkan piala, itu berarti motivasi eksternal. Kita lihat ke depannya, apakah, ya, kebersihan itu bisa dipertahankan, ya. Kalau misalkan kita lihat, oh ternyata hanya kemarin pas lomba aja, berarti itu masih motivasinya eksternal karena untuk mendapatkan juara, ya. Tapi kalau kita lihat nih, ternyata setelah lomba kebersihan kemarin kita lihat ternyata kelas sekolah masih tetap bersih, berarti itu tumbuh dari kesadaran murid, ya. Jadi mereka berusaha untuk menjaga kebersihan berdasarkan kesadaran diri mereka. Jadi bukan karena juara atau apa, ya. Itu bisa kita lihat. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah ini, ya, tugas kita sebagai seorang pendidik yaitu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, ya. Jadi sehingga mereka tuh berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi yaitu ya seperti yang tadi kita berusaha menciptakan suatu perubahan. Ya perubahan itu memang tidak instan, ya. Jadi kita tidak langsung tak gitu, jadi jangan klik gitu enggak, ya. Tapi perubahan itu kita lakukan sedikit demi sedikit. Kita berproses. Tapi kalau misalkan kita tidak punya niat untuk merubah itu, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Jadi kita harus tumbuhkan dulu niat kita. Kita ingin misalkan sekolah ini maju, harus ada perubahan, ya. Kita jangan pengen instan, tapi harus sedikit-sedikit berproses, ya, seperti itu. Jadi perubahan itu kita yang ciptakan. Kita maunya kayak gimana sih, gitu. Jadi karena kita kan setiap warga sekolah itu memiliki pemikiran yang beda-beda. Ada yang mageran, nah kita ubah dikit-dikit. Jadi kita jangan memaksa, ya. Jadi kita berproses. Kita kasih misalkan pemahaman begini loh, kalau misalkan sekolah kita seperti ini, kalau misalkan kita seluruh warga sekolahnya seperti ini,
nanti sekolah kita akan seperti ini. Jadi kita ngasih pemahaman sedikit demi sedikit yang mudah-mudahan perubahan itu akan terjadi menuju ke yang lebih baik lagi seperti itu. Oke, silakan next. Oke, nah tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, berdasarkan profil pelajar Pancasila, nah ini contohnya, yaitu ada tadi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada juga berdasarkan IBO Primary Years Program, yaitu ada nilai kebajikan toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh dari VYP ya. Kemudian ada lagi keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi kita berusaha menjadi sosok ya, pribadi yang dapat dipercaya ya. Kemudian hati kita itu harus lurus, nggak boleh bengkok sedikit boleh lah, tapi kita lurusin lagi ya. Kemudian jadi pendengar yang baik. Jadi ketika ada seseorang yang berbicara, kita mendengarkan. Kalau misalnya kita mau ngasih masukan, ya berarti nanti nunggu mereka selesai itu. Seperti itu. Kemudian tidak boleh merendahkan orang lain, ya, tidak boleh, karena semua manusia itu sama, ya, tidak ada yang lebih atau yang tergantung cara kita berperilaku seperti itu. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri kita. Nah, kita harus menampilkan ini kita yang terbaik, keterampilan kita yang terbaik, kira-kira seperti apa sih kita. Jadi jangan mager-mager gitu lah ya, seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ini selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, misalkan ya, di kelas kita sering ketemu ada anak yang ngantukan, ya, tidur. Nah, kita jangan langsung marahin. Kita tanya dulu, kenapa anak ini tidur di kelas? Bisa jadi kebutuhan tidur dia di rumah itu kurang. Bisa jadi mungkin karena dia jagain adiknya, karena orang tuanya kerja, kita kan nggak tahu, ya. Kemudian misalkan karena dia kurang perhatian dari orang tuanya, jadi orang tuanya kerja, dia tidurnya sampai malam misalkan, atau misalkan ada di rumahnya misalkan ada bencana apa, kita kan nggak tahu. Jadi sebelum kita menghukum si anak atau memberikan konsekuensi atau menegur anak itu, kita harus cari tahu dulu kenapa si anak seperti itu. Bisa jadi dia sebagai salah satu memenuhi kebutuhan mereka dia gitu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu. Kemudian misalkan ada anak yang mager atau enggak mengerjakan tugas, jadi kita lihat dulu kenapa nih gitu ya. Mungkin aja karena dia di rumahnya kurang perhatian, orang tuanya kurang membersamai dia dalam belajar. Jadi kita cari dulu nih kira-kira kebutuhannya apa gitu ya. Oke, next. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama tadi bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Nah, kita sering ketemu dengan anak-anak yang pakaiannya gak rapih, atau misalkan warnanya sudah kurang cerah ya. Nah, kita lihat dulu, kita cari tahu kenapa. Bisa mungkin takutnya dia dari keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi kita cari tahu dulu. Kalau kita sudah tahu, kita bisa menemukan solusinya. Kemudian misalkan keamanan dan kesehatan, kita lihat dia di sekolah misalkan agak lemes, kita cek dulu dia sakit atau enggak atau apa. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia dari bertahan hidup.
Kemudian yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalkan di sekolah kan kita suka melakukan diskusi kelompok. Misalkan ada 5 orang, ya. Kemudian 1 orang ini dia merasa tersisihkan karena bukan teman akrabnya. Jadi kita lihat dulu, ya, jangan sampai nih anak satu kelompok tapi ada 1 orang yang tidak aktif, ya. Kita cari dulu kenapa alasannya, mungkin dia tidak akrab dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian penguasaan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Misalnya ketika di kelas kita pasti ketemu dengan murid, pasti ada ya yang selalu ingin tampil di depan, apa-apa pengen dia, apa-apa pengen dia. Itu berarti kebutuhan dia dalam ranah penguasaan. Dia itu butuh dianggap, dihargai. Dia itu seperti itu. Jadi ada anak yang kadang-kadang, Bu saya lagi, Bu saya maju. Ya itu berarti dia kebutuhan dia adalah penguasaan, ingin dianggap. Kemudian kebebasan. Ini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan. Ini berhubungan dengan gaya belajar murid, ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita selama ini selalu belajar begini nak, jadi kita hanya menggunakan satu metode. Tapi kalau misalkan kebebasan, itu kita melihat gaya murid apakah dia auditory, ataukah visual, ataukah kinestetik. Kadang-kadang kan ada anak yang muter aja. Nah berarti dia ini butuh kegiatan belajar yang membutuhkan gerak, ya. Jadi dia ini ranahnya kinestetik, seperti itu. Ini berhubungan dengan gaya belajar murid. Kemudian kesenangan, ini bisa dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi kita tuh jangan serius-serius banget, tapi serius tapi santai, ya. Kita selingi dengan game-game, ya. Misalkan kita bikin metode, kita bikin misalkan proses pembelajaran menggunakan permainan, bisa dengan ulah tangga atau bisa dengan tebak-tebakan. Nah itu seperti itu, ya. Jadi ini adalah kesenangan mereka. Oke, silahkan next. Nah ini motivasi perilaku manusia, ya. Nah seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa motivasi itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Kalau yang eksternal itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi ya, anak ini melakukan tindakan karena takut kepada guru misalkan. Ini berarti motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, ya misalkan. Nah itu berarti berdasarkan motivasi eksternal. Nah seharusnya motivasi itu berada pada diri kita sendiri, ya. Yaitu motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah misalkan kalau kita naik motor, mengendarai motor, itu kita harus menggunakan apa? Helm kan ya? Kira-kira motivasi ibu menggunakan helm itu untuk apa? Takut polisi. Nah kalau takut polisi berarti itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal, jadi takut ya. Tapi kalau misalkan untuk keselamatan, itu berarti motivasi internal, karena untuk melindungi diri, itu kesadaran dari dalam diri sendiri, ya. Jadi bukan karena takut polisi, ya. Oke, jadi itu adalah motivasi perilaku manusia. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa istilah. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Nah, biasanya hukuman itu tidak terencana. Jadi tiba-tiba spontan, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Jadi kadang-kadang hukuman itu tidak terencana, ya. Dia tiba-tiba anak melakukan ini langsung dihukum. Nah itu berarti disebut hukuman, ya. Jadi tidak terencana. Jadi anak itu tidak tahu kalau misalkan dia melakukan kesalahan ini nanti dia akan kena apa gitu. Jadi tidak dilibatkan. Jadi hanya guru aja yang tahu.
gitu ya. Jadi itu hanya satu arah. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi terencana, seperti keyakinan kelas nanti kita bahas. Keyakinan, jadi konsekuensi itu anak itu dilibatkan. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita lihat kira-kira kalau kalian melanggar keyakinan kelas yang ada di kelas ini, konsekuensinya apa? Jadi itu mereka dilibatkan. Jadi berdasarkan keinginan mereka, harapan mereka. Seperti itu konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi itu tadi ya, dialog dengan murid atau diskusi. Nah, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu dialog atau diskusi supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi kita enggak, kamu melakukan kesalahan ini berarti harus dihukum, enggak. Restitusi kita diskusi. Kira-kira kalau kamu melanggar keyakinan ini, apa sih konsekuensinya? Kan sudah kita sepakati tadi di keyakinan kelas. Seperti itu ya, restitusi. Oke, next. Nah, ini tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer yang paling ideal ya. Nah, sebelum kita masuk menjelaskan satu-satu, sekarang saya tanya dulu, kira-kira selama ini posisi kontrol ibu di kelas itu sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya jujur, saya selama ini penghukum sama sebagai teman. Kira-kira ibu seperti apa? Oh, pas satu teman, oke. Ini boleh lebih ya? Apakah teman-teman ini boleh? Semuanya. Kalau kita mau Bu Era nanti kelas tinggi, ini semuanya wah hebat ya, luar biasa ya. Kalau Ibu Nok sebagai apa? Sebagai teman, apalagi membuat masa bersalah. Oh iya. Sebagai teman dan sebagai pemantau ya. Kalau Ibu Yuli? Sama apa nih? Manajer. Manajer kan sana. Oh hebat ya sebagai manajer. Kalau Miss Nelly apa nih? Oh, pemantau dan manajer. Oke. Nah, itu adalah posisi yang selama ini kita rasakan ya, ada pada dalam diri kita. Oke? Boleh? Next. Tapi yang paling ideal itu posisinya sebagai manajer ya. Naik. Oke? Nah, ini ada satu kasus ya. Satu kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, biasanya kalau posisi kita sebagai penghukum, ini ada hukuman. Berarti hukuman kalian hormat pada bendera 1 jam. Itu posisi kita sebagai penghukum. Bisa juga kamu lari sekeliling lapangan 3 putaran. Kemudian kamu hormat bendera, kamu push up. Itu berarti kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kemudian ada lagi pembuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini biasanya kata-kata kita kalau memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi kita tuh membuat dia tuh merasa oh iya gue salah gitu. Ya, jadi ini adalah kata-katanya. Oke, next. Nah, ini ada sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini posisi kita sebagai teman. Kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita menggunakan kata-kata ini. Ayo dong, bantu ya. Jangan sampai tindakan ini terulang lagi gitu. Pelan-pelan, Miss. Kemudian ada lagi pemantau. Nah, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, biasanya pemantau itu berhubungan dengan konsekuensi, ya. Kemudian setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi ya. Nah, jadi kita ini menyebutkan konsekuensinya.
sebagai pemantau. Kamu misalnya nih nggak datang tidak lengkap ya. Jadi kita ya udah besok kamu beli ya gitu ya. Jadi kamu tahu kan konsekuensinya seperti itu kalau pemantau. Oke, next. Nah, ini yang paling ideal posisi ya. Posisi kontrol itu sebagai manajer. Jadi kita misalkan bilang ke anaknya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu kesalahannya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalahmu? Ya, jadi kita nanya dulu biar dia sadar. Kamu salahnya apa sih? Kalau kita hanya ngasih tahu, kamu salahnya begini, mereka nggak akan sadar. Tapi kita tanya, kira-kira apa sih kesalahan kamu? Jika sadar, oh iya bu, seragam saya nggak lengkap. Bagaimana caranya kamu memperbaikinya? Iya bu, besok saya mau beli deh gitu, atau besok saya nyari nanti gitu. Ya, jadi ini posisi yang paling ideal. Ya, walaupun sulit, kita dikit-dikit ya perubahan ya supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada kasus ya. Jadi tadi Bapak Ibu udah tahu ya mana penghukum, pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini ada satu kasus. Si Anto sering datang terlambat sehingga tertinggal materi pelajarannya. Nah, sebagai seorang pendidik, kira-kira apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan terhadap si Anto? Nah, oke, next. Kita lihat. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah ini? Hah? Pembuat rasa bersalah. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, betul sekali ya Miss Deta, membuat rasa bersalah. Oke, next. Nah, kalau ada kata-kata ini, kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya jika terlambat? Ya, pemantau. Ya, kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali, hebat. Oke, next kita lihat lagi. Ya, belum ya, sebenarnya belum ya. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya? Oke, beda dia, kita lihat jawabannya. Oke. Hebat ya, berarti udah paham ya. Oke, next. Nah, ayolah lakukan bagi Bapak Ibu ya. Oke, sebagai teman ya hebat. Kita lihat coba. Iya, betul sekali ya hebat. Oke, next. Nah ini. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ayo. Kita lihat jawabannya, Mas. Betul sekali ya. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Hebat ya. Oke, berarti Bapak Ibu sudah memahami posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa ya. Jadi kita nanti ketika ketemu anak yang melakukan kesalahan, kita bisa memposisikan diri kita mau seperti apa. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke keyakinan kelas. Nah di sini tadi kita dibahas mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Menurut Bapak Ibu kenapa? Kalau keyakinan kelas itu kan dibuat bersama anak-anak. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru. Iya betul sih. Iya. Oke. Hebat ya. Oke. Jadi betul sekali kata Bunda, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama dengan murid, sedangkan peraturan kelas itu hanya guru yang bikin, ya. Jadi harus ikuti murid itu, ya. Oke, next. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini sudah saya kemarin sudah saya coba terapkan di kelas saya, ya, membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan stick note, kertas stick note. Jadi anak-anak membuat harapan atau keinginan seperti apa sih di kelasnya. Jadi mereka menulis satu-satu, kemudian ditempel ke depan di papan tulis ya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas,
dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas biasanya kan anak-anak, oke, silakan dituliskan. Mereka tulis jangan buang sampah sembarangan, dilarang berisik. Nah, dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan pernyataan yang positif. Jadi ketika ada anak yang membuat pernyataan yang negatif seperti menggunakan kata dilarang atau jangan, itu kita sortir dulu ya. Jadi kita istilahnya kita kelompokkan dulu. Oh, ini berhubungan dengan ketertiban, ini berhubungan dengan kedisiplinan, ini berhubungan dengan kebersihan. Jadi dalam keyakinan kelas itu gak usah banyak-banyak Bu ya. Biasanya kalau kebanyakan mereka susah ingatnya. Jadi kita bikin tapi secara universal itu mencakup semuanya ya. Nah, tadi misalkan jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa kita ubah kata-katanya dengan buang sampah pada tempatnya. Jadi kita menggunakan pernyataan positif. Jangan berisik, kita ubah menjadi jagalah ketertiban di kelas. Seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, kita harus menggunakan pernyataan positif. Dan gak perlu banyak-banyak. Kalau kebanyakan mereka gak akan ingat. Ya, jadi kalau bisa sedikit tapi mencakup semuanya. Nah, itu akan mudah diingat. Oke, next. Nah, yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu berarti suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, jadi restitusi itu seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, merupakan proses dialog. Jadi ketika kita ketemu ada murid yang melakukan suatu kesalahan, kita ajak diskusi ya. Ini dalam restitusi, dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Oke, silakan next. Nah, ini tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, jangan sampai anak itu menjadi istilahnya pribadi yang gagal, ya. Tapi kita angkat dulu menjadi pribadi yang sukses, ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Kita itu dulu nih, kita cek dulu, biar dia sadar kira-kira kesalahannya apa, gitu. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah bikin keyakinan kelas. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar? Jadi kita menanyakan dulu keyakinan apa yang sudah mereka langgar. Seperti itu. Ini adalah tahapan pada segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah buat contohnya penerapan. Oke, next. Nah, menstabilkan dulu deh. Menstabilkan identitas. Nah, ini dibuat berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan atau tindakan yang mereka lakukan itu sebagai dari proses pembelajaran. Nah, ini kata-katanya yang biasanya berbuat salah itu wajar. Jadi ketika kita ketemu dengan anak yang bermasalah, kita ajak diskusi. Kita pertama menstabilkan dulu, berbuat salah itu wajar ya nak ya, gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak dan ibu juga pernah melakukan itu kok, misalkan. Kemudian bapak dan ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak dan ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu nih dengan menggunakan kata-kata ini. Misalkan tadi, ya kan ada anak yang berantem, ya misalkan. Nah, ini kita bisa pakai ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah ya nak, misalkan. Tapi ibu mau cari solusi nih, kira-kira dari solusi dari permasalahan ini apa gitu ya. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, next. Yang tahap berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Ini dibuat berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu ya. Jadi setiap anak itu dibuat berdasarkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan mereka ya. Itu bisa dengan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu.
Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini contohnya, misalkan ada anak yang biasanya kalau di SD ya, di kita ya, suka ada anak yang suka ngejekin nama orang tua. Nah itu menimbulkan permasalahan. Nah ini kita bisa menggunakan ini. Berarti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Biasanya kalau misalkan udah ledek-ledekan terus gak terima, mereka berantem ya. Jadi kadang-kadang mereka tuh, lu tuh nggak boleh ya, kamu tuh nggak boleh ngatain nama orang tua. Jadi itu punya kepentingan sendiri dia tuh ya. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah itu. Oke, next. Nah ini tahapan yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah bisa dengan kata-kata apa sih keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah ini adalah tahapan pada menanyakan keyakinan. Oke? Nah di sini, oke, next, Master Reda. Nah ini ada bertengkar dengan Rifa karena selalu diejek atau dikatain orang tua oleh Rifa. Haikal tidak terima dan bertengkar dengan Rifa karena selalu diejek atau dikatain orang tua oleh Rifa. Haikal tidak terima dan merasa kesal. Akhirnya Haikal marah dan mengebrak meja hingga Haikal dan Rifa bertengkar. Assalamualaikum, selamat pagi Haikal, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Haikal, ibu dapat laporan, ibu dengar kamu bertengkar dengan Rifa, apakah benar? Iya Bu, harusnya saya sama dengan Rifa. Kenapa kamu kesal? Rifa selalu menyebutkan nama orang tua saya saat sedang memanggil nama saya. Oh begitu. Ya wajar kamu tidak terima karena dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, mungkin ibu juga akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rifa? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Rifa sampai tanpa sadar saya mengebrak meja. Oh begitu. Pasti kamu melakukan hal itu ada alasan dia. Kenapa kamu seperti itu? Iya Bu, saya kan punya nama sendiri. Kenapa harus menyebutkan nama orang tua saya saat memanggil saya? Rifa dengan seenaknya menyebutkan nama orang tua saya dengan tidak sopan. Ya wajarlah jika kamu marah dan kesal kepada Rifa. Ibu sangat menghargai kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul Rifa dan bertengkar secara fisik. Sekarang kita pikirkan, apakah tindakan kamu marah sampai mengebrak meja sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang kamu langgar? Saling menghormati dan menghargai antar teman. Menurut kamu saling menghargai dan menghormati antar teman itu penting tidak? Penting Bu. Nah, baiklah, kalau menurut kamu penting, hal apa yang harus kamu lakukan ketika kamu marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya Bu. Jika ada yang mengejek nama orang tua saya akan melaporkan kepada guru Bu. Ya, cepat sekali tindakanmu Haikal. Ya sudah, tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu istirahat. Oke, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas ketika ada anak yang bermasalah ya. Oke, next. Nah, oke. Akhirnya kita sudah sampai pada kegiatan kita hari ini pada tahap penutup. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir ya dalam kegiatan hari ini. Jadi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan. Oke, sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Jadi saya ingin minta beberapa orang guru memberikan refleksi atas kegiatan kita hari ini. Oke, siapa yang bersedia memberikan refleksi? Oke, Miss Deta, silakan. Oke, Miss silakan.
Ya, terima kasih Bu Ella. Iya, tadi setelah mengikuti diskusi ini ya, penyampai saya merasa jadi lebih terbuka gitu ya teman-teman. Jadi kita lebih tahu bagaimana disiplin positif itu kita terapkan di sekolah, terutama di kelas ya. Jadi dengan penuturan ini, dengan penjelasan ini, saya terutama jadi lebih ternyata untuk membuat kelas kita menjadi nyaman dalam mengajar dan anak-anak belajar itu ternyata ada beberapa aturan yang harus kita buat bersama anak-anak ya, bukan pribadi kita sendiri yang membuat aturan, tetapi ternyata kita harus ada kerjasama dengan anak-anak untuk menentukan apa yang baik di kelas selama kita belajar. Jadi itu bermanfaat sekali ya Bu Ella ya. Terima kasih sudah memberi kami pencerahan ya. Semoga nanti kedepannya kita dapat laksanakan di kelas kita masing-masing ya. Terima kasih Bu Ella. Terima kasih kepada Miss Deta. Oke, mungkin ada lagi Miss Neni, boleh? Ayo Miss Neni, silakan. Ya, baiklah, terima kasih nih ya. Tadi sih dari pemaparan yang Bu Ella lakukan itu ya, poin pertama nih yang saya dapatkan tadi, pertama tadi kita bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan murid ya, bagaimana tadi kita melaksanakan disiplin positif di kelas seperti itu kan ya. Nah, untuk poin yang keduanya lebih ke bagaimana kita sebagai seorang guru nih bersikap seperti itu ya, supaya murid-murid itu juga mampu mengikuti, mereka juga melihat kita sebagai teladan yang baik, sehingga mereka mampu menerapkan disiplin positif itu sendiri di dalam kelas, sehingga tidak ada rasa paksaan dan lain sebagainya. Jadi tetap semua itu kembali yang pertama adalah diri kita sebagai guru ya, yang harus melakukan disiplin positif itu sendiri. Kita tunjukkan kepada murid ya, kita contohkan, bukan hanya ayo anak-anak kalian harus begini harus begitu, bukan seperti itu ya. Ya seperti itu, merdeka ya, baik saya rasa seperti itu ya. Ini udah cukup sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah datang dulu saya. Terima kasih Miss Neni. Mungkin ada lagi dari Bu Dono atau Bu Dono? Oke. Dan juga Mami mungkin Bu Dono silakan. Terima kasih. Di sini saya sangat pemasukannya banyak karena kedisiplinan positif itu memang dibutuhkan ya di dalam kelas. Pertama untuk diri sendiri. Yang saya lakukan memang selama ini saya di kelas 1 itu kan guru sebagai teman. Ternyata tidak sebagai teman saja, bisa jadi manajer, bisa juga pokoknya semua itu kita bisa ya. Dan pada dasarnya memang kalau di kelas 1 itu kayak kedisiplinan misalkan membawa buku. Tidak membawa buku, setiap dia belajar pasti nggak bawa buku. Itu yang disalahkan siapa? Ya, kita kan biasanya suka kenapa nggak bawa buku kan? Ya udah tulis aja di buku yang lain misalkan. Ternyata itu memang kita harus mendisiplinkan orang tuanya dulu ya di kelas 1. Begitu yang saya rasakan ya. Karena apa, di kelas 1 itu dia belum mandiri penuh ya. Kadang kita sebagai guru memang harus berkolaborasi dengan orang tua begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Di sini saya sangat pemasukannya banyak karena kedisiplinan positif itu memang dibutuhkan ya di dalam kelas. Pertama untuk diri sendiri.
Yang saya lakukan memang selama ini saya di kelas 1 itu kan guru sebagai teman. Ternyata tidak sebagai teman saja, bisa jadi manajer, bisa juga pokoknya semua itu kita bisa ya. Dan pada dasarnya memang kalau di kelas 1 itu kayak kedisiplinan misalkan membawa buku. Tidak membawa buku, setiap dia belajar pasti nggak bawa buku. Itu yang disalahkan siapa? Ya, kita kan biasanya suka kenapa nggak bawa buku kan? Ya udah tulis aja di buku yang lain misalkan. Ternyata itu memang kita harus mendisiplinkan orang tuanya dulu ya di kelas 1. Begitu yang saya rasakan ya. Karena apa, di kelas 1 itu dia belum mandiri penuh ya. Kadang kita sebagai guru memang harus berkolaborasi dengan orang tua begitu. Ya, makasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemirsa. Kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ya. Seperti itulah dari kegiatan kita hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kegiatan kali ini. Sebagai penutup, marilah kita ucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Restu, ada yang tahu Restu kenapa? Ada. Yang tahu. Oke, nanti saya cari tahu ya. Kan hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buat kesepakatan kelas ya. Ya, Bu. Jadi kesepakatan kelas itu berarti harapan kalian terhadap kelas ini selama 1 tahun ke depan ya. Jadi impian kalian tuh ingin kelas yang seperti apa ya. Jadi kita buat kesepakatan kelas supaya apa? Supaya kalian merasa nyaman ya. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan keinginan atau harapan kalian. Oke, anak-anak? Tahu ya. Nah, di sini Ibu ada stick note. Akan Ibu bagikan, nanti kalian tulis keinginan kalian atau harapan kalian terhadap kelas ini di stick note ini ya. Kemudian nanti kalian tempelkan di papan tulis. Paham anak-anak? Tahu. Oke, Ibu akan bagikan. Oke, silakan kalian tuliskan. Oke, kalau yang sudah, silakan kalian tempel di papan tulis ini. Ya, silakan. Aisyah sudah? Boleh tempel? Bistik. Nah, Pagi silakan. Yang sudah boleh ditempel? Ini ya, Natri. Ya, 1. Tempel aja. Oke,
Hai guys. Oke, sudah? Sudah semua? Satu, dua, tiga. Oke, udah semua dulu ya. Oke, di sini berdasarkan keinginan kalian dan harapan kalian, ini yang pertama, tidak membuli teman, kemudian menjaga sopan santun, tidak boleh bercanda di kelas, tidak boleh makan, kelas bersih, tidak membuang sampah sembarangan, tidak boleh melenceng nama orang tua, dilarang ngomong kasar, kelas tidak berisik, bersih, tidak boleh membuang sampah, menjaga kebersihan kita. Bisa-bisakan, kira-kira tidak membuli teman, berarti kita harus mencoba. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus menjaga sopan santun. Ini berarti hampir sama, tidak membuli teman. Tidak boleh bercanda di sini. Tidak boleh makan di kelas di sini. Kemudian tidak boleh melecehkan orang tua. Dilarang ngomong kasar. Ini banyak kita masukkan di sini. Ini tidak buang sampah. Bersih di sini. Saya ini semua buang sampah pada tempatnya. Oke, boleh. Tidak boleh berisik, berarti sini masuknya. Tidak boleh berisik. Cowok tidak boleh ngatur, oke di sini maksudnya. Boleh tempat di kelas, boleh jajan. Boleh makan, tapi boleh melenceng orang tua. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Oke. Saya ini masih bersih di sini. Aktif di sini. Pas aktif masuk ke sini. Tidak bercanda di sini. Meledek orang tua. Membuang sampah masuknya di sini. Dia tidak boleh berlari-lari. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh. Nah ini ya. Kesepakatan kelas kita di sini ada. Sudah ibu klasifikasikan. Ini berdasarkan ini hampir sama sopan santun. Ini PR kelasnya tertib. Ini PR kelasnya bersih. Nah di sini ada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah tidak boleh membuang sampah sembarangan itu kan menggunakan kata negatif ya. Kita ubah menggunakan kalimat positif. Jadi apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi buang sampah pada tempatnya. Oke, buang sampah pada tempatnya. Ya. Membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Kemudian ada lagi, tidak boleh bercanda, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berisik. Nah, menurut
Tolong ya, tolong boleh pinjam. Itu pulpennya, boleh pinjam. Tolong. Boleh pinjam. Nah, setelah pinjam kalian mengucapkan terima kasih. Sopan ya. Nanti menjaga sopan santun. Sopan santun. Kemudian, ini tidak membuli teman, kemudian tidak meledek nama orang tua, tidak boleh ngomong kasar. Berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Ya, jadi saling menghargai. Dan menghormati teman ya. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kelas kita, ya. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian menjaga ketertiban di kelas, dan kemudian meminta izin ketika mau keluar kelas, menjaga sopan santun, kemudian saling menghargai dan menghormati teman, ya. Nah, ini adalah kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, dalam kesepakatan itu kita punya yang namanya konsekuensi. Nah, kira-kira kalau kalian melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, konsekuensi apa yang kalian inginkan? Putar lapangan, dihukum. Putar lapangan 5 kali. Kita bikin konsekuensinya itu supaya mendidik. Baca surat dalam minggu. Boleh menghafalkan surat-surat pendek, ya. Berarti konsekuensinya jika kalian melanggar kesepakatan kelas kita yang pertama yaitu menghafalkan surat-surat atau ayat-ayat pendek, ya. Udah, Kemudian putar lapangan 2 kali. membersihkan kelas atau membantu